Bener nggak, Sarfan? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kita hormati narasumber kita yang insya Allah akan berbagi inspirasi luar biasa pada pagi hari ini yaitu Ustazah Lulu Amalia At-Tamimi, kemudian para asatidzah, wali murid yang hadir pada kegiatan menghormati Allah. Kemudian kita akan menyimak materi yang Masya Allah sekali, judulnya yaitu tentang teladan keluarga Palestina, mendidik generasi Qurani di tengah derita. sama فقالت أبوابا وسيرت الجبال فإن Dan معها kegiatan ini bertujuan untuk menginspirasi kita semua, khususnya para orang tua dan juga pendidik, untuk terus menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak sejak usia dini. Sekalipun dalam keterbatasan ujian yang berat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh keluarga-keluarga pejuang di Palestina. Sebelum kita mulai kegiatan Zoom pada pagi ini, marilah kita mendengarkan membaca pembukaan kegiatan ini dengan keberkahan. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Mesya. Kepada Ananda Mesya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Qala saya'lamun summa qala saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtaha wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم Baik. Terima kasih Mbak Mesya telah membacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Kemudian sari tilawah yang akan dibacakan oleh salah satu asatidzah Al-Mutakin pada Bu Ainun kami persilahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar
atau hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Segala puji bagi Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada Bu Ainun dan juga Mbak Meisya. Semoga lantunan ayat suci tadi semakin menambah semangat kita untuk terus mendidik anak-anak menjadi generasi Qurani. Memasuki acara inti, marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi dari narasumber kita kepada Ustazah Amalia. Sebelum itu akan kami bacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ustazah Lulu Amalia Atamimi. Beliau kelahiran Batu 15 Mei 1980, tempat tinggal di Jalan Raya Kasin, Karangploso, Kabupaten Malang. Pendidikan Universitas Negeri Malang jurusan Bahasa Inggris, kemudian Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Bahasa Inggris jenjang S1. Lalu beliau juga pernah ma'had di Abdurrahman bin Auf tahun 2019 hingga 2022, di Al-Sofa University jurusan Ilmu Syariah, dan juga ada beberapa pengalaman kerja beliau sebagai pendiri dan pengajar Joyful Roms English Course, pendiri dan pengajar Sirah Academy, guru bahasa Inggris sampai sekarang. Kemudian beberapa organisasi yang telah beliau ikuti, yang ada dari Ketua Bidang Keputrian Wanita Al-Irsyad Jawa Timur dari tahun 2023 hingga sekarang, Ketua Bidang Pendidikan PC Wanita Irsyad Al-Islamiyah Kota Malang dari 2017 hingga sekarang, founder dan Ketua Komunitas Sirah Tauhid dari tahun 2019 hingga sekarang, lalu juga menjadi sekretaris Komunitas Pencinta Palestina Nindaul Aqsa dari tahun 2020 hingga sekarang. Masya Allah sekali, dari daftar riwayat hidup beliau sudah kita tahu, beliau Amalia Atamimi ini menjadi aktivis di salah satu komunitas pencinta Palestina. Tanpa menunggu lama-lama, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Ustazah Lulu Amalia Atamimi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Miftahul Jannah. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu-ibu sekalian? Sehat? Ya, mungkin sudah menjawab tapi belum di unmute. Insya Allah semua sehat-sehat ya. Maka marilah bersama-sama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah mempertemukan kita semua di sini di kajian wali murid TK Al-Muttaqin dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan salawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-masalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita.
Rahmati Allah. Ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas teladan keluarga Palestina mendidik generasi Qurani di tengah penderitaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Subhanalladzi, maha suci yang asro, yang mengisrokan, gitu ya, melakukan menjadikan berjalan di malam hari. Di abadihi, ya, hambanya, lailan di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna lahu, yang kami, ya, berkahi di sekelilingnya, linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ya, jadi Masjidil Aqsa, ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari peristiwa Isra Mi'raj itu, dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulahu, yang apa? Yang kami berkahi di sekelilingnya. Gitu ya. Jadi Masjidil Aqsa itu yang penuh dengan keberkahan, bukan hanya masjidnya aja, tapi juga sekelilingnya. Gitu ya. Bukan hanya tempatnya, gitu ya, tapi juga orang-orangnya. Gitu ya. Nah, di antara keberkahan Palestina yakni berkah imaniyah. Ya, apa berkah imaniyah? Keberkahan terjaganya akidah. Gitu ya. Kalau misalnya kita senantiasa memperhatikan, gitu ya, isu-isu Palestina, gitu ya, otomatis, gitu ya, keimanan kita akan bertambah, gitu ya, karena apa namanya, Palestina, gitu ya, di situ ada Masjidil Aqsa, gitu ya, di situ adalah bangunan kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala dirikan di atas muka bumi ini. Ya, yang pertama Masjidil Haram, 40 tahun berikutnya yakni Masjidil Aqsa. Gitu ya, kalau kita memperhatikan Masjidil Aqsa, otomatis kita memperhatikan tanah yang ada di atasnya, gitu ya, yaitu tanah Palestina. Sebagaimana yang kita ketahui, tanah Palestina ini sekarang sedang terjajah, gitu ya. Dan yang menjajah adalah seburuk-buruk umat, yang menjajah adalah, ya, mereka itu adalah bala tentaranya Dajjal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari kota Isfahan, diikuti dengan, ya, 70.000 Yahudi yang memakai jubah Persia. Gitu ya. Jadi Dajjal itu siapa? Anak buahnya kelak, ya, adalah orang-orang Yahudi. Padahal tidak seorang pun nabi yang diutus, ya, melainkan pasti akan memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Ya, kalau kita mulai sekarang kita kepingin berpihak, gitu ya, kepada kebenaran, mulai sekarang kita kepingin ada di posisi yang berbeda dengan Dajjal. Dajjal itu kan posisinya udah ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka, gitu kan ya. Nah, itu mulai sekarang kita harus berpihak kepada orang-orang yang menjadi musuhnya orang-orang Yahudi. Ya, siapa ini? Ya, orang-orang Palestina ini. Ya, mereka ini orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Nah, Palestina ini adalah bumi ribat, ya, adalah bumi jihad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya awal urusan ini adalah kenabian dan rahmat. Kemudian berikutnya kekhilafahan dan rahmat, kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat, kemudian berikutnya pemerintahan dan rahmat, kemudian mereka saling merebutnya sebagaimana gigitan keledai. Maka wajib bagi kalian untuk berjihad dan sesungguhnya sebaik-baik jihad kalian adalah ribat, ya terkait dengannya gitu ya, berjaga di perbatasan gitu. Dan sebaik-baik ribat adalah di askolan, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Tobroni dengan sanad yang kuat gitu ya. Nah, berarti apa ini hadisnya sahih, Bu? Ya, bahwa apa? Ya, ini ya saya garis bawahi yang ini, wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Wa inna afdhala ribatikum ya asqalan. Ya, yang ribat ya berjaga di perbatasan yang paling afdol ya adalah di mana di asqalan. Ya. Nah, ini Rasulullah kan bersabda gitu ya, nanti di akhir zaman gitu ya, itu wajib bagi kita untuk berjihad. Gitu. Dan sebaik-baik jihad tuh di mana? Di ashkolan. Nah, jihad itu kan macam-macam gitu ya. Misalnya kita dari Indonesia, kita nggak bisa kan ya jihad di situ, perang di situ. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita mempersiapkan orang-orang yang sedang berjihad itu. Ashkolan itu di mana? Ashkolan itu kalau sekarang sama penjajah ya Zionis dinamakan Ashkelon. Nah, Ashkelon ini di antara bagian dari Ashkelon ini adalah Gaza. Gaza ini ya adalah bagian dari Ashkelon. Dulu dinamakan Gaza Ashkelon. Ya kan mereka itu mencaplok ya daerah-daerah Palestina sedikit demi sedikit. Nah, daerah Ashkelon yang bagian Gaza ini daerah yang senantiasa tidak bisa mereka kuasai. Di sini ya ada orang-orang yang berjihad ya di Gaza ini. Berjihad, kenapa mereka berjihad? Mereka membela gitu ya Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Ya, atau Yerusalem orang-orang Zionis gitu ya, penjajah Zionis, mereka ganggu orang-orang sholat gitu ya, menghalangi orang-orang untuk masuk ke masjid, termasuk juga menistakan masjid. Siapa yang berani mengirimkan rudal gitu ya ke Tel Aviv gitu ya, itu adalah orang-orang Gaza. Jadi mereka itu rata-rata adalah pejuang. Gitu ya. Nah, mereka itu ribat dan mereka ini Bu ya sebetulnya yang mewakili kewajiban kita. Masjidil Aqsa milik siapa? Apakah Masjidil Aqsa cuma miliknya orang-orang Palestina? Milik siapa? Masjidil Aqsa milik kita. Ya, Masjidil Aqsa milik kita. Masjidil Aqsa adalah warisan para anbiya untuk kita. Ya, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Masjidil Aqsa adalah ya tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami gitu ya para nabi, arwah para nabi dan rasul dalam satu kali sholat. Ya, jadi kalau Rasul itu jumlahnya banyak sekitar Nabi gitu ya 124.000, Rasul sekitar 313 gitu ya. Nah mereka itu bisa kita bayangkan ya mereka itu semua ya sudah meletakkan kepalanya di lantainya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu besar Bu ya besar. Nanti Insya Allah kita bahas ya. Nah tempat itu sekarang dinistakan oleh Yahudi, dinistakan oleh orang-orang Zionis ini ya. Orang mau sholat nggak boleh dan lain-lain sebagainya. Gitu. Maka siapa yang berjihad Bu, ya melindungi Masjidil Aqsa, orang-orang di Gaza ini, orang-orang di Gaza ini mereka adalah bentengnya Al-Aqsa. Ya seperti apa mereka menjaga Al-Aqsa, gitu ya. Nah nanti kita akan membahasnya. Gitu ya. Jadi ini insya Allah apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang ada di Gaza ini adalah sebaik-baik ribat, sebaik-baik berjaga di perbatasan. Nah, kalau mereka ini semua sudah dihancurkan, Bu, kira-kira siapa tugasnya untuk berjihad? Tugas siapa, Bu? Nah, makanya ya tugas kita otomatis. Makanya kita wajib gitu ya untuk mendukung mereka, mendukung perjuangannya para mujahid di Gaza, gitu ya, untuk melindungi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merintih, Bu. Masjidil Aqsa itu dibakar, ya. Masjidil Aqsa itu dinistakan, dipakai untuk ya BAB, BAK, untuk minum-minuman keras, pesta miras, gitu ya. Juga untuk
ritual-ritual keagamaannya Yahudi. Sudikah kita, ya, jika masjid kita, misalnya masjid kita, Masjid Al-Mutakin gitu ya, dipakai untuk ritual-ritual sesatnya orang Yahudi, atau dipakai untuk minuman-minuman keras, minum-minuman keras, atau dipakai untuk apa namanya, tempat yang pakai sholatnya itu dipakai untuk buang kotoran sembarangan. Tentu kita nggak sudi. Apalagi ini adalah kiblat kita yang pertama. Ya, kemudian kita lanjutkan langsung saja. Seperti inilah ya orang-orang di Palestina. Mereka ini diusir gitu ya dengan berbagai macam cara. Apakah rumahnya dihancurkan gitu ya? Apakah kebun zaitunnya dibakar gitu ya? Apakah rumah itu bukan mereka yang menghancurkan gitu ya? Tapi mereka kalau misalnya mereka nggak bisa menghancurkan rumahnya, mereka harus membayar tentara Zionis untuk menghancurkan rumah mereka. Tapi apakah mereka mau pergi? Enggak. Ada salah seorang di antara yang tinggal di Yerusalem gitu ya, atau Al-Quds gitu ya, rumahnya itu dihancurkan bolak-balik sama orang-orang Zionis. Apa yang dia lakukan? Dia membuat taman bermain gitu ya di rumahnya tadi itu, pokoknya nggak boleh kosong. Mungkin dia dananya untuk mendirikan bangunan lagi sudah nggak ada, maka dia membuat semacam taman bermain gitu untuk main-mainnya anak Palestina. Itu pun masih dihancurkan, Bu. Ya, jadi ibaratnya seperti ini. Mereka itu berusaha untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanah Palestina, tapi mereka terlanjur mengakar kuat. Mereka tidak mau untuk pindah. Kalaupun mereka mau pindah, itu cuma sementara aja untuk belajar, untuk menyelamatkan nyawa sesaat dan kemudian kembali. Gitu ya, menyelamatkan nyawa, mereka cari uang di luar negeri gitu ya, kemudian mereka ikut membantu dalam pendanaan. Nah, banyak yang seperti itu. Atau mereka mengedukasi orang-orang gitu ya agar mau membantu saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Nah, lihat ya Bu ya. Seperti inilah ribat mereka. Ini di Masjidil Aqsa. Nampak Bu? Nah, itu mereka tidur-tiduran gini. Ya. Kemudian mereka juga hidupkan dengan halakoh-halakoh Quran. Ini ya. Nah, ini anak perempuan ini dia nggak takut sama sekali. Gitu ya. Dari apa? Dari tentara-tentara yang membawa senjata siap untuk menembak. Gitu ya, mereka nggak takut sama sekali. Kenapa sih kok mereka sehebat itu? Bahkan kita lihat ya, ini anak kecil, ya masih Lakso, Bu. Sama sekali nggak takut. Ada ibn al-Quds min hon, min hon, ada lihat ya, kita lihat betapa tidak adilnya. Kalau orang-orang Yahudi itu bebas masuk kompleks masjid. Orang Islam lihat ini masjidnya orang Islam ya, dianggap kayak bintang, difotoi, disoting, nah, seperti itu. Padahal kitalah pemiliknya yang sah. Nah, kalau ada yang bertanya mungkin, loh kami kok bisa gitu ya, seperti Busi gitu ya. Nah, ibunya Ustazah Rahmah gitu ya. Kenapa? Kami kok bisa masuk ke Masjidil Aqsa dan lain-lain sebagainya? Ya itu karena membayar ke yang menguntungkan gitu ya Israel. Yang dapat itu mereka, visanya dan lain-lain sebagainya, yang dapat itu masuk ke penghasilannya orang-orang, pencitraannya pura-pura baik gitu ya. Padahal aslinya ya mereka kalau orang Palestina ya itu untuk masuk sholat di situ itu nggak semudah itu. Ya. Nah, kemudian ini di antara kemuliaan Masjidil Aqsa dan Palestina, gitu ya. Hanya ada 2 masjid yang diberi nama oleh Allah secara langsung, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa, ya. Yang kasih nama ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Masjidil Aqsa gitu ya, di tempat yang jauh gitu ya, tempat yang ujung gitu ya. Kemudian juga tempat Mi'raj itu di Baitul Maqdis gitu ya. Kemudian tempat diwajibkannya sholat 5 waktu gitu ya. Kemudian mendapat lipatan pahala sholat di dalamnya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini sudah ya, ini kompleks Masjidil Aqsa ya, sekitar 14,4 hektar. Jadi ini seperti alun-alun besar gitu ya. Nah, rinciannya seperti ini. Kita lanjut. Ya, apa saja pemberitaan di Palestina itu ya.
Penderitaan di Palestina itu ada macam-macam ya, penderitaan blokade Gaza. Ya, Gaza ini diblokade ya mulai tahun 2006, 17 tahun diblokade. Gitu ya. Dan kemudian juga ya orang-orang tidak boleh menghidupkan listrik ya. Airnya diracuni, listrik itu hanya diperkenankan dalam sehari itu 4 jam. Tapi Masya Allah orang-orang Gaza ini pinter-pinter, Bu. Ya, mereka pakai panel-panel surya gitu ya, sehingga walaupun mereka listriknya dikasih 4 jam mereka nggak butuh gitu ya, mereka bisa gitu ya untuk survive ya dengan taufik yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kemudian bukan hanya di Gaza yang menderita, tapi juga di Baitul Maqdis dan tepi barat. Ya, ini di daerah-daerah Al-Quds ya, penderitaan Murabito dan warga Al-Quds di tepi barat. Ini kasihan banget, Bu, yang saya ceritakan tadi, yang mereka itu rumahnya dihancurkan, gitu ya. Kalau mereka nggak mau menghancurkan, nggak sanggup, mereka harus membayar tentara Zionis untuk menghancurkan rumah mereka sendiri. Jadi mereka itu bisa sewaktu-waktu, gitu ya, diusir. Belum lagi anak-anak mereka, suami mereka, ya, dan bahkan mereka sendiri yang ditangkapi, gitu ya. Dan ada orang-orang itu yang mereka itu tinggal di mereka menghidupkan Masjidil Aqsa itu dengan halakoh-halakoh Quran, ya, dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan lain-lain sebagainya, gitu ya, supaya Masjidil Aqsa itu selalu hidup, gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan yang Allah ridhoi. Itu ya, Murabito itu ada yang ditangkap, gitu ya, disiksa, gitu ya, banyak ceritanya. Insya Allah kita kalau ini ada waktu, gitu ya, bisa membahas secara khusus tentang hal-hal itu. Hari ini kan highlight-nya Quran gitu ya. Jadi kita sepintas lalu aja bacanya. Kemudian belum lagi pemberitaan di pengungsian ya. Ini mulai tahun 48 warga Palestina itu mengungsi sebanyak 7,2 juta. Ya, berdiaspora kemana-mana. Ada yang ke Yordan, ada yang ke Libanon, ya, ada yang ke Amerika, gitu juga ada ya, Bu ya. Ada yang ke mana? Indonesia juga ada, Bu. Itu. Yang kemarin datang itu Syekh Sundus itu, itu udah pindah berapa tempat gitu ya. Beliau sempat ke Suriah, ya, sempat tinggal di Mesir, kemudian ke Suriah, gitu ya, kemudian ke Sudan, gitu ya, kemudian sekarang tinggal di Jakarta. Kemarin alhamdulillah ketemu lagi dengan Syekh Sundus, kemudian beliau bilang, saya kan tanya gitu ya, berikutnya mau tinggal di mana lagi Syekh? Katanya ya, beliau mungkin cinta sama Indonesia ya, bilang insya Allah kita di Indonesia sampai kita bisa masuk ke Gaza kembali, sampai kita bisa kembali ke Gaza. Itu sudah berapa keturunan? Itu sudah 3 kalau nggak salah, 3 keturunan gitu ya, ngungsinya. Kemudian penderitaan dalam tahanan ini, Bu, orang-orang disiksa ini luar biasa dengan siksaan yang mendirikan bulu roma, dan banyak di antara anak-anak kita ya, banyak di antara pemuda-pemuda kita yang mereka ya syahid di bawah siksaannya orang-orang Zionis. Ya. Nah, kemudian berikutnya, apa sih kok mereka tuh sekuat itu, mereka nggak mau pergi dari Gaza gitu ya, mereka tetap bertahan di Palestina gitu ya, walaupun keadaannya seperti itu. Ternyata mereka punya senjata yang luar biasa, yakni Al-Quran ya, dan mereka diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Ya, ini ditemukan ya, disobekkan Al-Qur'an yang rumahnya dibakar gitu ya. Rumahnya dibakar, dihancurkan kena bom gitu ya. Nah, tapi sobekan ini ditemukan oleh si pemilik rumah. Apa di balik penghancuran seperti itu gitu ya, seolah-olah Allah lagi nunjuk ini ya, jundana ya, tentara kami lahumul ghalibun, pasti mereka itu yang dimenangkan oleh Allah. Ya, tentu saja gitu ya, standar kemenangan ya di hadapan Allah dan di hadapan dunia itu berbeda. Kalau di hadapan dunia mungkin kayaknya udah hancur lebur gitu ya. Nah, di hadapan Allah dia selamat masuk surga apa enggak? Walaupun dia di dunia kelihatannya dia tuh kayak hebat gitu ya, mewah, kemudian dia tuh kelihatannya kayak menang, tapi ternyata gitu ya, itu semua hanya akan jadi bahan bakarnya di neraka buat apa?
gitu ya. Walaupun di dunia ini kelihatannya hidupnya seperti menderita gitu ya, penuh kesengsaraan gitu ya, penuh ujian, tapi ternyata itu semua adalah Allah ingin memberikan sebanyak-banyak pahala sabar untuk bekalnya tinggal di surga ya, sebagai tempat berpulangnya. Gitu ya. Nah, itu standar apa namanya kemenangan ya di mata Allah dan di mata manusia itu berbeda. Ada juga ya Al-Qur'an yang ditemukan gitu ya, potongan robekan Al-Qur'an di rumah yang dihancurkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalannya Allah itu mereka mati. Bal ahya gitu ya, akan tapi mereka hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, kemudian ya kita kembali ke Gaza ya, yang tadi itu secara umum gitu ya. Nah, sekarang ada satu kota yang senantiasa tadi saya bicarakan melindungi Masjidil Aqsa, walaupun gitu ya taruhannya gitu adalah nyawa. Kota yang senantiasa didolimi oleh Israel, yang selalu diisolasi, orang nggak bisa semudah kata memasuki Gaza. Ya, ada bordernya gitu ya, ada kayak seperti penjara paling besar di dunia itu adalah Gaza. Tapi mereka nggak pernah menyerah gitu ya, mereka senantiasa kuat dan Gaza semakin lama semakin maju. Gitu ya. Kenapa kok mereka bisa sehebat itu? Ternyata mereka itu adalah Gaza itu adalah kota penghafal Al-Qur'an. Ya, hampir seluruh penduduknya menghafal Al-Qur'an. Ya, para pemimpin Gaza adalah penghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian para muslimah penghafal Al-Qur'an juga banyak di Gaza. Para tawanan yang menghafalkan Quran dan anak-anak Palestina yang menghafalkan Quran. Ya, di Gaza tahun 2019 itu mereka sudah punya program satu keluarga satu penghafal Al-Qur'an. Minimal ya, satu keluarga ada satu penghafal Al-Qur'an. Sehingga tahun 2019 mereka berhasil mencetak lebih dari 700 orang wisudawan mungkin 30 juz. Gitu ya. Kemudian ya 3 tahun berikutnya gitu ya, 2 tahun berikutnya ya, 21 ya. Tahun 2021 total penduduk Gaza waktu itu 2.313.747. Sekitar 50.000 orang sudah hafal Al-Qur'an atau sekitar 2,16%. Ya, sekitar 300.000 penduduknya sedang menghafalkannya. Ya, jadi tahun 2021 di bom itu berapa? Teror itu mulai 2023 kan ya. Itu sudah proses yang 300.000 menghafalkannya ini, hampir 13%. Gitu ya, cara mereka melindungi diri mereka ya dari Zionis ya, dan makar-makarnya dan tipu dayanya adalah apa? Adalah menghafalkan Al-Qur'an. Mereka tahu Al-Qur'an itu adalah solusi. Mereka tahu Al-Qur'an itu adalah penghibur kesedihan mereka. Ini Bu ya, 1.500 orang menghafal Al-Qur'an dalam sekali duduk di Gaza. السلام عليكم. حدث مهيب، حدث عظيم، حدث يسطر في التاريخ كيوم عالم كبير. حق لأهل القرآن، بل حق لكل مسلم أن يحتفل فيه اليوم وفي هاي الأثناء في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة، في عرس وفي فرح ما له مثيل. اليوم الموافق 15/8 من العام 2023 انطلق من بعد صلاة الفجر مشروع صفوة الحفاظ 2، واللي حيسرد فيه 1471 حافظ وحافظة القرآن الكريم كاملا غيبا من الفاتحة للناس في جلسة واحدة، واللي حتستمر قرابة 10 orang-orang ini yang menghafal Al-Qur'an ini ya 1.500 orang dalam sekali duduk ya, mulai fajar gitu ya sampai sholat maghrib. Peserta yang paling tua ini kakek berusia 70 tahun ya, dan ada juga yang paling muda anak yang berusia 8 tahun. Nah, profesinya ya, profesi menghafal Quran ini, penghafal Quran itu beragam ya.
163 orang berprofesi sebagai guru, ya. 34 petugas keamanan dan polisi, 90 orang dari petugas medis, termasuk dokter dan apoteker. Masih ada juga ya, 26 orang berkebutuhan khusus, 163 guru, gitu ya, sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian mereka ini semua serempak setoran, gitu ya, sekali duduk 30 juz, gitu ya, sebanyak 1.500 orang. Nah, ini ibu-ibu tahu siapakah beliau? Ada yang tahu nggak? Ini adalah Perdana Menteri ya Palestina, ya, khususnya di Gaza, yang syahid beberapa saat yang lalu, yaitu Allahyarham Ismail Haniyah. Ya, ternyata beliau adalah seorang hafid Quran. Gitu ya, ini kita dengarkan ketika beliau mengimami sholat bacaan Quran beliau. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Suaranya terdengar ya? Oh iya, alhamdulillah. Jadi kalau di Gaza ya, yang disebut pemimpin itu ya, di antara kualifikasi yang wajib dipenuhi adalah hafalan Qur'annya. Ya, mudah-mudahan di Indonesia kelak ya, kita akan dipimpin oleh presiden yang hafid Quran. Siapa tahu anak-anak kita kelak yang akan melanjutkan kepemimpinan ini, makanya kita sedini mungkin kita didik anak kita dengan Al-Qur'an. Ya, jadi sejak diblokade pada peristiwa Nakbah tahun 48, Gaza terus melahirkan para penghafal Al-Qur'an terkecuali para pemimpinnya. Ya, bagi rakyat Gaza, Al-Qur'an itu merupakan ruh utama perjuangan mereka. Maka wajib gitu ya bagi pemimpin di sana gitu ya untuk mereka menjadi seorang hafid Quran. Nah, ini ya. Bayangin ini apa petugas keamanan gitu ya. Itu ada yang jadi tentara gitu ya. Itu apa namanya ikut setoran sekali duduk 30 juz. Ya, Masya Allah. Ya, ini petugas damkar, Bu. Namanya Qais Jabr. Mengisi waktu luangnya dengan tilawah Al-Quran di sela jeda penyerangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Ya, jadi Al-Quran itu sudah membumi di bumi Gaza ini. Al-Quran itu sudah menyatu dengan penduduk Gaza. Ini baru selesai operasi, masih dalam kondisi dibius. Bahkan dalam keadaan nggak sadarnya pun baca Al-Quran. الشمس والقمر حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن. Ini ya, ini dia kehilangan keluarganya, gitu ya, 8 anggota keluarganya, ya, syahid semua. كما أنزلنا على المتقين الذين جعلوا القرآن عظيم ووربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ya, kita lihat ya. Dalam penderitaan yang sebegitu hebatnya, 8 keluarganya, keluarga terdekatnya syahid seketika, gitu ya. Dia langsung membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, gitu ya. Dia yakin bahwa Al-Quran itu adalah Allah titipkan sumber kekuatan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini diantara para muslimah penghafal Al-Quran. Ya, ini saya ambil yang amazing aja gitu ya. Kalau yang muda-muda banyak gitu ya. Tapi ini yang tua ya. Fathiyah Ghatos ini umur 57 tahun, beliau itu buta huruf. Ya, tapi berhasil gitu ya hafalan Al-Quran, berhasil mungkin gitu ya di usia yang ke-57 tahun. Gitu ya. Jadi Fathiyah Ghatos ini ya yang lama itu adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi tahsinnya Fathiyah Ghatos itu 50 tahun. Ada di kita yang tahsinnya sampai puluhan tahun. Kadang-kadang udah belajar umi atau apa gitu merasa sudah cukup ya. Padahal belajar tahsin itu nggak ada selesainya gitu. Jadi Fathiyah Ghatos sampai 50 tahun belajar tahsinnya. Ya, kemudian beliau menghafalkan Al-Qur'an. Ada lagi Hajah Azizah. Ya, usianya 73 tahun, ya. Wisuda hafal Al-Qur'an 30 juz itu di usia 73 tahun, ya. Dan 2 pekan setelahnya kena bom Zionis. Ya, jadi bisa dibilang beliau mendapatkan 2 syahadah gitu ya. Yang pertama syahadah ijazah gitu ya, hafal Al-Qur'an gitu ya. Dan kemudian yang kedua mendapatkan syahadahnya gitu ya, mati syahid di bom Zionis. Ya. Nah, ini ya ilustrasinya yang adik-adik yang masih muda. Ya, kalau liburan ya mereka membuat summer camp Quran juga. Nah, mirip dengan anak-anak kita ya. Kalau liburan apa yang terjadi anak-anak? Sudah menghafal Quran, liburan pray juga hafalannya. Kalau di Palestina enggak loh Bu, ya.
Makanya mereka sekuat itu ya, makanya mereka sehebat itu. Karena Al-Quran itu betul-betul menjadi lifestyle mereka. Ya, menjadi cas mereka, lifetime charging, itulah Al-Quran. Mereka nggak bisa hidup jauh dari Al-Quran. Jadi liburan itu, summer camp-nya, itu ya summer camp Quran. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, Bu. Ya. Memulai itu lebih mudah daripada istiqomah. Kita mulai masukin anak kita ke lembaga tahfidz ini, gitu ya. Awalnya mau membersamai dan lain-lain sebagainya. Semakin lama gimana? Semakin lama, apakah dia semakin kuat ya motivasi itu atau semakin mengendur? Ya, kalau liburan ya anak-anak yang merengek-rengek, udahlah mah, gitu ya. Udahlah Bunda, ini kan liburan Bunda, aku sudah cukup ya selama ini gitu ya. Mesti hafalan Quran terus. Sekali-sekali libur, apa yang kita katakan? Ayo Bu, kita kuat sama-sama ya. Ayo kita bilang ya dengan berbagai bahasa kelembutan kita gitu ya, bahwa murojaah itu nggak boleh berhenti. Ya, kita lihat ini para tawanan yang menghafal Quran. Ada seorang tawanan yang divonis 200 tahun penjara. Ya, vonisnya gila-gilaan Zionis ini. Namanya Muhammad bin Mahmud. Apakah dia punya kesalahan? Ya, nggak ada kesalahan. Mereka tuh kalau mau nangkepin orang semaunya aja, tangkep gitu ya. Penjara disiksa, gitu ya. Disiksa, dibiarin nggak diobatin sampai udah sakit parah, terus apa? Baru kemudian dibawa ke rumah sakit, nah kemudian meninggal. Itu banyak. Atau nggak usah dibawa ke rumah sakit, mereka biarkan meninggal pelan-pelan, itu ya banyak. Ya, tapi Muhammad bin Mahmud usianya masih 21 tahun, ya. Itu tahun pertama beliau berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz. Ya, dan kemudian tahun kedua ya mendapatkan sanad bacaannya. Masya Allah, gitu ya. Di penjara malah putus asa, gitu ya, nggak malah down. Tahun pertama sudah selesai, ya, 30 juz mungkin. Tahun berikutnya sanad bacaannya diperbaiki, Masya Allah. Kemudian ini di antara yang ajaib, gitu ya, anak-anak Palestina menghafal Quran, ya. Kita lihat ini ada Muhin, gitu ya, masih SD kelas 6 sudah hafal Al-Quran dalam waktu 26 hari. Ini yang istimewa, ya. Kemudian Ahmad, gitu ya, masih SD kelas 6, hafal 30 juz dalam waktu 27 hari. Kemudian kita lihat ini ya, ada abang yang terluka sedang membimbing adiknya mengucapkan syahadat sebelum syahid. Inilah asarnya Quran. Inilah pengaruhnya Al-Quran, gitu ya, yang menjadikan anak-anak ini menjadi pribadi yang sangat teguh, gitu ya, dan punya keimanan yang sangat kuat. Ini adiknya juga berusaha mengikuti. Ya, bahkan anak-anak di Gaza itu sudah tahu kalau mereka bisa menjadi orang tua bagi adik-adik mereka sewaktu-waktu kalau ayah ibu mereka syahid. Seorang jurnalis Palestina ya yang berhasil keluar dari Gaza namanya Yumna As-Sayyid ya. Dia berkata bahwa saya ini suatu ketika ditangisi sama anak saya yang umur 12 tahun. Ya bilang apa? Mama, ya Mama jangan sampai aku berharap Mama ini hidup terus gitu ya. Kenapa? Karena aku nggak mau jadi ibunya adik-adikku mah. Gitu ya, mereka itu dewasa gitu ya, sangat cepat dewasanya gitu ya, dan bertanggung jawab gitu. Ya, itu di antara asarnya Al-Quran. Ini ya, ada Hamzah ini 2 tahun dan dia satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Semua keluarganya hancur ya. Syahid dibunuh oleh Zionis. Ya, kita lihat seperti apakah ya hiburan untuknya gitu ya. Seorang jurnalis menenangkan dia dan menghibur dia. Langsung diem, Bu.
الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Ya, sampai anak-anak pun gitu ya, sampai anak-anak pun itu betul-betul menjadi hiburan Al-Quran itu bagi mereka. Nah ini ya, melakukan operasi menggunakan penerang HP dan tanpa obat bius. Ya, tanpa obat bius, bayangin, operasi tanpa obat bius. Ya, apa obat biusnya? Lantunan Al-Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Anak kecil ini, Bu ya. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ya, kita langsung skip ke sini aja ya. Mengapa sih anak-anak Palestina itu sangat mudah menghafal Al-Quran? Otomatis yang pertama ya, sebelum itu semua adalah ya mereka bisa bahasa Arab. Tapi apakah jaminan juga sekarang orang yang bisa berbahasa Arab itu mudah menghafalkan Al-Quran? Jawabannya tidak. Gitu ya. Nah, jadi faktor yang utama tentu saja mereka itu sangat mencintai Al-Quran, sudah mendarah daging dalam diri mereka, bahkan melebihi cintanya terhadap air sebagai sumber kehidupan. Ini ya dilahirkan kecintaan ini gitu ya oleh seorang ibu gitu ya yang senantiasa menanamkan kepada anak-anaknya kecintaan Al-Qur'an. Ya, terus kemudian yang kedua, mereka meyakini bahwa Yahudi tidak mungkin dikalahkan kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an. Ya, yang dengannya umat ini akan menang. Mau ngalahin Yahudi, ya udah Al-Qur'an. Bukankah Dajjal laknatullah alaih gitu ya, tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan orang yang membaca surat apa, Bu? Ada yang ingat? Tidak bisa memperdaya orang yang membaca surat Al-Kahfi. Ya kan ya? Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, mereka tuh diajari oleh orang tua yang juga penghafal Al-Qur'an. Ya, kenapa mereka cepat? Ya, orang tuanya juga penghafal Al-Qur'an. Ya, bukan mesti hafidh-hafidhoh ya, tapi orang tuanya apa? Menghafalkan Al-Qur'an. Orang tuanya memberikan contoh kepada anak-anaknya. Gitu ya, maka anak-anaknya akan lebih mudah gitu ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, mereka sangat yakin mereka akan syahid sehingga hidup mereka habiskan untuk Al-Qur'an. Gimana sih parentingnya orang-orang Palestina itu mendidik anak-anak agar mencintai Al-Qur'an? Yang pertama dan utama, mereka memberi contoh dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi bukan nyuruh-nyuruh aja, tapi orang tuanya nggak menghafalkan Al-Qur'an. Mohon maaf ya, ini ayah bunda di sini yang belum menghafalkan Al-Qur'an, ini saya ngajak dengan serius, ayo kita hafalkan Al-Qur'an. Gitu ya, walaupun nggak hafal-hafal, ya hafal atau enggak itu bukan urusan kita, Bu. Hafal atau enggak itu belum, itu adalah urusannya Allah. Ya, urusan kita apa? Ya, urusan kita adalah mengisi kehidupan kita ya dengan menghafalkan Al-Qur'an. Hafal bonus alhamdulillah.
Ya, tapi kita sudah tinggalkan satu warisan yang luar biasa untuk anak-anak kita, yaitu apa? Satu warisan yang akan senantiasa mereka kenang sepanjang hidup mereka, bahwa ibu mereka, ayah mereka itu menghafal Al-Quran. Ayah bunda mereka mencintai Al-Quran. Itu warisan yang mengalahkan warisan harta, Bu. Seolah-olah kita akan katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau kangen sama ayah, kalau kangen sama bunda, jangan lupa murojaahmu. Jangan lupakan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat tauhid menjadi kalimat yang selalu disebutkan dan didengungkan saat menimang-nimang anak mereka untuk memberikan stimulasi pada pendengaran mereka sejak bayi. Jadi menstimulasi pendengaran gitu atau apa dengan apa? Dengan kalimat tauhid, dengan apa? Dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, ngudangnya juga dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak Gaza mulai umur 3 sampai 4 tahun diminta pergi ke masjid setiap hari setelah sholat maghrib untuk menghafal Quran. Ini mirip dengan Al-Mutakin ya. Di sini kan menghafal Al-Quran mulai usia berapa? 3 tahun ya? 4 tahun, Ustazah. Oh, 4 tahun. Lihat ya, mirip kan sama di Gaza. Mulai 3 sampai 4 tahun diminta pergi ke masjid setiap hari. Maka sebetulnya ini sudah selaras gitu loh, Bu. Sudah selaras gitu loh, Ayah. Ya, saking kita ini, ya gimana caranya kita ini untuk setia dengan komitmen yang sudah kita lakukan di awal. Apakah komitmen itu ya sejalan dengan perkembangan waktu jadi luntur? Kok anak SD sekolah iki? Ya, mereka itu kita diberi PR, disuruh ini anak-anak disuruh mentalkin atau disuruh apa? Mentalkin mungkin gurunya ya, disuruh ngajak murojaah anak-anak terus apa? Lah kok enak? Kan kenapa saya? Lah itu, Bu. Nah, kalau dalam keluarga ini gitu ya, nggak berusaha menciptakan lingkungan yang Qurani, gimana anak-anak akan kuat? Kita terus sebetulnya lagi dikasih apa? Lagi dikasih bagian dalam hafalan Qur'annya anak-anak kita. Ya, sebetulnya kita wajib mendukung gitu ya, dan memastikan komitmen. Kalau mulai luntur-luntur, ya Allah, ya masa aku nggak kepin dapat pahala sih? Gitu ya. Nah, baik, kemudian memasukkan anak-anak ke daurah-daurah atau kem-kem Quran. Ya, ini yang di luar sekolah gitu ya, ada daurah-daurah, kem-kem Quran seperti summer camp kayak yang tadi ya. Kemudian halakoh Quran bersama orang tua di rumah. Kita banget nggak, Bu? Ya, di rumah. Makanya jangan pernah ngeluh, di rumah kok masih orang tuanya suruh perhatikan anaknya. Ini Bu, orang Palestina ternyata gitu. Ternyata pembelajaran di Al-Mutakin Palestina banget. Gitu ya, kita lagi diajak gitu loh, Bu, untuk menjadikan ya anak-anak kita, keluarga kita kuat dengan Al-Qur'an. Gitu ya, untuk menjadikan keluarga kita, anak-anak kita benar-benar punya keimanan yang luar biasa, dan itu memang capek. Dan itu memang capek, dan itu memang kerap kita harus jatuh bangun. Gitu ya, tapi yakinlah gitu ya. Memang ya surga yang penuh dengan kenikmatan itu ditempuhnya juga bukan dengan nyantai-nyantai. Ya, falaq tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakkur qobah ila akhiriha. Ya, jadi mengapa kalian nggak menempuh jalan al-aqobah? Apa jalan al-aqobah itu? Jalan yang sulit. Jalan itulah yang memasukkan kita ke surga. Gitu ya. Mungkin sangat effort gitu ya, untuk ngikutin gitu ya antara kesibukan kita gitu ya dengan PR-PR. Nah, sebetulnya sedang diajak untuk menghadirkan halakoh Al-Qur'an di rumah. Gitu ya, Bu ya. Ayo kita sama-sama sekeluarga ke surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka akan dipertemukan dengan anak cucu mereka di surga. Pastilah kita kepingin reuni dengan keluarga kita di surga. Caranya apa? Menyamakan visi misi. Kita mendidik anak-anak kita Al-Qur'an ya, memasukkan anak-anak kita ke sekolah Qur'an gitu ya. Nah, kita barengi di rumah juga, kita hidupkan suasana Qur'ani di rumah. Sehingga apa? Sehingga menjadi keluarga yang Qur'ani ya,
nanti sama-sama reuni di surga dengan anak cucu. Pengen nggak, Bu? Ya, Ingin. tentu saja pengen ya. Kemudian yang keenam, menanamkan motivasi kuat untuk menghafal Al-Quran, untuk mengisi hidup sebelum syahid. Ya, kalau kita memotivasi gitu ya, motivasi kuat untuk menghafal Al-Quran, untuk memperoleh sebaik-baik kehidupan, ya, yaitu kehidupan sebagai ahlullah, gitu ya, sebagai keluarganya Allah. Ya, siapakah mereka? Orang-orang yang mengemban Al-Quran. Ya, coba ini kita lihat seperti apakah pola didiknya orang Palestina. Katanya ibu-ibu Palestina galak, benar enggak sih? Benar sekali. Saya dulu benci sama ayah dan ibu. Bahkan mereka enggak kasih saya uang jajan untuk sekolah. Kenapa? Karena mereka selalu pukul saya. Saya enggak ke masjid dipukul. Saya enggak hafal Quran hari ini dipukul. Apapun saya lakukan salah dipukul. Saya marah ini ya, karena saya ingat masa kecil saya. Ya, sekarang saya sadar ya. Sekarang saya sadar bahwa mereka memukul saya pas aku kecil demi kebaikan saya sendiri. Tapi apakah ini benar kalau anak kamu melakukan kesalahan langsung dipukul? Bagi saya benar. Kalau ayah saya dulu nggak pukul saya ya, nggak pukul saya, sekarang mungkin nggak hafal Al-Quran. Saya itu hafal Al-Quran di umur 17 tahun. Saya masih sampai sekarang ingat Al-Quran. Sekarang umur saya berapa? 23. Ya, umur saya 23, saya masih sampai sekarang ingat Al-Quran. Kalau saya baca langsung saya bisa ingat. Kalau Ya, Bu ya. Ya, mungkin kita nggak sampai mukulnya gitu ya, tapi apa? Tapi kuatnya kita apa untuk ngajak anak kita senantiasa terikat dalam keimanan. Itu parenting ala orang Palestina itu ternyata itu ya. Mereka serius gitu ya untuk ngajak keluarganya ke surga gitu. Udah. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini waktu saya sudah habis ya. Sudah habis ya, Bu Sri? Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Waktu sedikit lagi ya. Ya, penting. Ya, apa peran umat Islam dalam perjuangan di Palestina? Tadi yang babnya apa namanya parenting Qurani ala Palestina sudah ya. Sekarang peranan kita dalam perjuangan Palestina, kita kan tahu ya Palestina itu adalah bumi jihad. Ya, Palestina itu adalah bumi jihad. Palestina itu adalah terutama di Gaza ya itu adalah bentengnya umat Islam gitu ya untuk melawan, untuk melindungi orang-orang ya yang mau menistakan Masjidil Aqsa. Kita kan pengen ya, kita tuh butuh dituliskan oleh Allah sebagai pembelanya Masjidil Aqsa juga. Gitu ya. Maka bagaimanakah caranya ya supaya kita bisa terlibat gitu ya apa dalam perjuangan Palestina dengan harapan kita dituliskan oleh Allah nama kita sebagai pembela Masjidil Aqsa. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa membantu Palestina itu adalah tugas dari Allah bagi setiap muslim-muslimah. Jangan pernah kita berpikir bahwa tugas melindungi Palestina, memperjuangkan Palestina itu hanya tugasnya orang-orang Palestina. Ya, bukankah di situ ada Masjidil Aqsa? Kenapa orang Palestina nggak mau pergi dari tanah Palestina? Mereka pengen melindungi Masjidil Aqsa. Di antara salah satu alasannya, mereka ingin menjadikan diri mereka bentengnya Masjidil Aqsa. Kalau kalian mau ngapa-ngapain dengan Masjidil Aqsa, langkai dulu mayat kami. Gitu ya. Maka kita tahu bahwa itu adalah tugas kita. Jadi kalau kita infak, kita nggak merasa, kalau kita ngasih sesuatu ke mereka, kita nggak merasa lagi infak ke duafa. Tapi kita merasa bahwa saya ini sangat butuh. Kita itu merasa bahwa saya juga butuh ya caper di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, carmuk ke Allah Subhanahu wa taala, cari muka. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Ya, seperti itulah. Ya, ketika kita membantu orang yang kita butuhkan hanyalah wajahnya Allah. Kita butuh gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang ini adalah ya, maka kita tahu bahwa itu sebetulnya bukan tugas mereka aja, tugas kita juga. Ya, nah, apa yang terjadi kalau Gaza itu hancur? Sementara itu yang sedang diusahakan oleh orang-orang Israel. Maka benteng terakhirnya sudah runtuh. Ya, apa yang terjadi? Ya, semua umat Islam wajib untuk melindungi Masjidil Aqsa.
Kemudian yang kedua, mengedukasi kepalestinaan untuk diri dan umat. Kita sebarkan ya info-info tentang kepalestinaan ya, seperti apakah ini mereka anak-anak dan wanita Palestina dan lain-lain sebagainya. Dan kita berhati-hati dengan info-info yang nggak jelas. Jadi kalau ada ini unsurnya kayaknya ini nggak jelas, udah jangan saya share dulu. Tapi yang memang sudah jelas ya, misalnya kita dapatkan dari websitenya Adara gitu ya, KNRP gitu ya. Kemudian apalagi yang sahabat Al-Aqsa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita sebarkan ulang. Dan terutama di Daul Aqsa ya, Bu Usi. Ya, kemudian yang ketiga, menggalang donasi karena dana adalah darah perjuangan. Ya, kita galang donasi. Kita nggak bisa datang ke sana berjihad, tapi kita berikan uang terbaik kita gitu ya untuk kita berikan kepada mereka. Kita berharap kita dapat pahala yang sama dengan mereka karena kita mempersiapkan mereka untuk berjuang gitu ya. Jangan lupa mendoakan ibu-ibu. Dan kemudian yang kelima, memboikot produk-produk yang terafiliasi penjajah dan kroninya. Ibu-ibu nggak kepingin jiwiti Israel. Kalau kepingin jiwiti Israel, jangan beli Rinso, jangan beli McD. Kita niatkan, aku kepingin jiwit Israel. Ya, ketika ke Indomaret kita bawa aplikasi No Thanks, kita scan satu persatu, gitu ya. Wah, ini merah ini ya, berarti ini terafiliasi. Aku mau jiwit Israel, gitu ya. Dengan apa? Dengan aku nggak beli. Katanya jurnalis Yumna itu, ya, beliau bilang negara sekuler seperti Israel itu ya, yang semua itu uang itu jadi Tuhannya gitu ya. Kalau kita menghancurkan perekonomian mereka melalui boikot, itu mereka bisa sangat-sangat terimbas. Kita berusaha gitu ya memboikot, mereka bisa hancur perekonomiannya. Mereka bisa down gitu ya. Ayo ibu-ibu ya, ini McD mulai rame lagi, Starbucks mulai rame lagi, KFC juga. Ayo kita harus kuat. Kita niatkan, aku kepingin jiwiti Israel. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita say no to produk-produk boykot. Nah, kemudian kebaikan bagi yang membela Palestina, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Bukankah Allah berfirman, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Jadi yang berkah penuh dengan keberkahan itu bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi juga sekelilingnya. Otomatis siapa orang-orang yang ada di sana. Kita kepingin hidup kita berkah, bantu Palestina. Gitu ya, jangan membantu nunggu kaya. Gimana kalau Allah takdirkan kita, ya keadaan kita sampai akhir seperti ini. Mungkin nominalnya yang berbeda, tapi Allah Maha tahu gitu bahwa kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk membantu. Kemudian yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah. Ya, Allah akan senantiasa menolong hamba yang menolong saudaranya. Kita nolong orang lain, kita ditolong sama Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala yang sama seperti yang berjihad di garda terdepan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang mempersiapkan bekal orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Ya, berarti dia sudah mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang menjaga, menanggung urusan umat, urusan rumah orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, berarti dia telah berperang. Ibu-ibu, kalau kepingin berperang, nggak usah jauh-jauh ke Gaza. Ya, donasi lewat Daul Aqsa. Insya Allah amanah. Ya, Usi mohon izin untuk menyampaikan program. Ya, ini ada program bagi-bagi kurban, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin di Al-Mutakin apakah ada program kurban juga ada ya? Kalau ini mungkin ibu-ibu sudah korban ke Al-Mutakin. Ini saya ngajak ibu-ibu kita sama-sama jihad, Bu. Ya, korban kan nggak harus satu, ya bisa dua dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Maka yang satu misalnya kita bawa ke Palestina, gitu ya. Yang satu kita bawa, gitu ya, untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ini ada macam-macam. Ada korban di Al-Quds, Bu. Kalau di Al-Quds berarti kita program korban dekatnya Masjidil Aqsa, Bu. Ya, aku pengen apa? Bu, beneran kalau saya punya uang, saya pengennya yang ini. Ya, yang 12,5 juta, gitu ya. Masya Allah. Tapi korban di tanah Isra Mi'raj, Bu. Ya, betapa sangat menggiurkan itu ya. Kemudian berikutnya korban di tepi barat. Ya, itu 11,5. Ini keadaan mereka 11-12, Bu. Kasihan rumah-rumahnya dihancurkan.
jurnalis-jurnalis ditangkepin, banyak orang yang ditangkepin, banyak orang yang dibunuh gitu ya, tanpa mereka nggak dibom ya, tapi dibunuh langsung gitu ya. Jadi dari darat karena mereka tetanggaan sama Yahudi. Ini pengungsian di Palestina gitu ya. Ini di Yordan, di Libanon ya, daerah-daerah itu. Itu sapi 35 ya. Kemudian kalau misalnya ingin 1/7 sapi di pengungsian 5,5 ya. Kemudian kalau kambing 7 juta. Nah, ini langsung disembelih di sana. Ini ya dibeli di sana dan disembelih di sana. Ya, pedalaman Indonesia juga ada, Bu. Gitu ya. Nah, silakan dibaca. Kalau ini babnya agak beda tapi kita berusaha gitu ya memberikan untuk daerah-daerah minor gitu ya di pedalaman Indonesia. Kemudian ini yang berikutnya ada untuk Gaza, Bu. Ini Gaza, ini untuk pengungsian ya. Nah, yang Gaza itu kalau mau ikut kurban di Gaza itu apa namanya kurban kornet, Bu. Jadi memang untuk frozen masih belum bisa gitu ya untuk ke Gaza karena apa? Karena masuknya ke Gaza itu nggak bisa dengan mudah, gitu ya. Nggak bisa kita mau masuk dengan mudah ke Gaza, maka harus waktunya itu harus ini apa namanya waktu yang lama gitu ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi memang sekarang ini kan lagi di blokade gitu ya. Tapi nanti ada waktu-waktunya Mujahid itu berhasil mencapai kesepakatan ya, misalnya pertukaran apa tawanan atau apa pembebasan tawanan Israel dan lain-lain sebagainya sehingga gerbang itu dibuka. Gitu ya. Waktu itu bantuan tuh masuk tuh luar biasa. Nah, itu makanya kalau ke Gaza itu kita buat kornet. Dan untuk hari ini ada spesial gitu ya. Kita lagi promo untuk Gaza ya dan daerah-daerah lain ya itu ada diskon semua. Yang di Gaza tinggal 3,3 juta. Monggo ibu-ibu ya, ini berkumpul banyak kebaikan loh Bu ya di hari ini. Ini hari Jumat Bu, ini pagi ya. Dan kemudian ini kita ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang siapapun yang berbuat amal solih di hari-hari ini gitu ya, maka lebih disukai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Gitu ya. Maka ini terkumpul ya banyak kebaikan di hari ini pagi ini. Saya ngajak ayah bunda sekalian, yuk ya. Kita ini babnya jihad. Kalau misalnya kita ke Gaza, kita ke Palestina ya, kurban di situ babnya kita jihad. Ya, kemudian ini 2,7 juta ini untuk yang di apa namanya pengungsian dalam bentuk frozen. Ini disembelih di mana yang pengungsian yang frozenan ini ya, ini disembelih di Pakistan. Gitu ya, sekarang Pakistan kan sudah nggak ada suaranya bom-boman itu ya. Kalaupun nggak bisa, nggak kondusif di situ, ya itu kemungkinan di Afrika kayak tahun lalu. Nah, kemudian bagi yang, waduh, kayaknya saya masih belum bisa nih. Nah, jangan khawatir ibu-ibu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kami fasilitasi ada hadiah Lebaran, gitu ya. Jadi hadiah Lebaran tuh nanti dibelikan apa Bu? Pakaian, gitu ya. Mereka itu di situ ada makanan, tapi harganya fantastis. Gitu ya, bahan makanan juga ada, pakaian atau mainan, gitu ya. Kemudian ada juga ini yang hadiah hari raya yang ini sedekah daging yang 100 ya 100 ini sedekah daging jadi bisa urunan gitu ya misalnya berapa orang gitu ya saya kepingin sedekah daging kan jatuhnya kalau kita nggak utuh itu jatuhnya kan kita bukan kurban gitu ya tapi sedekah daging. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf kalau kelamaan banget. Itu dulu yang bisa saya bahas hari ini. Semoga kecintaan orang-orang Palestina kepada Al-Quran ya nular kepada kita. Ya, semoga itu yang saya bahas yang tadi itu cuma sedikit Bu, menjadikan kita malu gitu ya. Kayaknya saya itu kurang banget gitu ya. Masalah menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Saya kurang banget gitu ya mendampingi anak-anak untuk belajar Al-Quran dengan maksimal. Ayo Bu, mumpung ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Fafirru ilallah ya, kita lari sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Amalia. Semoga menjadi penyemangat dan penguat langkah kita semua dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Qur'ani. Kemudian sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab hanya untuk 1 wali murid
yang mau bertanya, boleh silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung menyampaikan dalam forum Zoom saat ini. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan lagi lebih lanjut, mungkin nanti bisa meninggalkan pesan di WA sekolah, di WA admin, supaya nanti akan kami sampaikan atau akan kami teruskan kepada Ustazah Lulu Amalia. Seperti itu. Silakan ayah, bunda, wali murid yang ingin bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillah, sepertinya sudah jelas semua ya ayah bunda ya. Nanti jika ada pesan titipan dari wali murid akan kami teruskan Ustazah. Itu. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, marilah kita em, menonton, melihat bersama video dokumentasi kegiatan Ananda, baik dari KB TKSD Islam Takin selama bulan Mei. Ya, Ustazah, terima kasih Ustazah. Ada.
Karena Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seluruh rangkaian telah kita lalui dengan lancar. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini menjadi amal jariah dan bekal kita semua dalam mendidik generasi yang Qurani, yang akan meneruskan generasi-generasi terbaik umat kita. Kami selaku MC dan juga moderator pada kegiatan Zoom kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber Ustazah Lulu Amalia yang sudah berpamitan, dan juga kepada seluruh wali murid yang telah hadir dan berpartisipasi aktif untuk memeriahkan kegiatan parenting pada bulan Mei ini. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hmm.